Kita geser ke informasi yang lain. Masih semangat? Semangat dong. Kita bergeser bahas masalah pungli. Pungutan liar. Pungutan liar. Kalau liar, politisi lagi kampanye. Biasanya kan kampanye pakai layar tancep. Nah, kali ini pungutan liarnya benar-benar liar. Saking liarnya sampai-sampai nyasar ke rumah belajar. Pelakunya siapa lagi kalau bukan oknum? Oknum lagi, oknum lagi. Sekedung keding, padung ding, dung padung king. Oknum lagi, oknum lagi. Kali ini oknum Satpol PP yang tiba-tiba ngedatengin rumah belajar Merah Putih di Cilincing, Jakarta Utara. Mereka datang ke sana bukan buat cari ilmu, tapi cari pemasukan. Sekedung keding, padung ding, dung padung king. Gini amat cari duit gua. Jadi ceritanya si oknum ini awalnya bilang kalau datang ke sana buat nanya-nanya soal izin bangunan. Karena pendiri rumah belajar Desi lagi nggak ada di lokasi, akhirnya mereka komunikasi lewat telepon. Bukannya nanya soal bangunan, si oknum malah bilang, "Assalamualaikum sayang. Saya Aceng, Satpol PP. Tahu sama tahu lah. Ini saya ada 5 orang. Minta uang kopi." Ini orang salah tempat kayaknya. Minta kopi kok ke rumah belajar Merah Putih. Kalau mau minta kopi ya ke Kopdes Merah Putih. Benar juga, benar. Siap, ini kopinya. Ini kopimu. Kopi kiri kopiku. Ngopi-ngopi. Tinggal bawa pisang goreng. Balik lagi, karena males ribut, Desi akhirnya kasih uang 150.000 yang langsung ditolak sama Aceng. Karena Aceng maunya 300.000. Katanya duit kopi. 300.000 buat beli kopi. Beli kopi apa? Biasa ngaduk kopi juga pakai bungkusnya aja. Sosokan dia. Pengen ngopi di kafe yang ada berangkasnya. Desi jelas nggak mau kasih 300.000. Soalnya uang yang mereka pegang itu bukan uang pribadi, tapi uang iuran sukarela dari anak-anak yang belajar di sana. Biasanya setiap pertemuan anak-anak iuran Rp2.000. Itu pun kalau mampu. Bayangin, anak-anak ngumpulin recehan sedikit demi sedikit supaya bisa sekolah. Ini ada orang tiba-tiba minta jatah. Emang orang kadang-kadang kining-kining. Sekedung keding, padung ding, dung padung king. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Akhirnya karena nggak mau dipalak lebih banyak, Desi minta tolong temannya buat menghadapi si Aceng. Aceng pun ditanya satuan tugas tempat Aceng kerja. Bukannya jawab, si Aceng main cabut aja. Uangnya juga tetap dibawa 150.000. Nggak mau rugi, tetap dibawa. Nggak mau rugi. Iya. Tapi dia nggak jadi ngopi di kafe yang ada berangkasnya. Nggak cukup. Udah disegel juga. Setelah video pemalakan Aceng viral, Satpol PP Jakarta akhirnya angkat bicara. Karena kalau angkat gerobak kan udah sering ya. Gerobak PKL gitu. Ternyata Aceng bukanlah Aceng. Dia anggota Satpol PP yang bertugas di Jawa Timur. Salah. Bertugas di Jakarta Timur. Nama aslinya Gifson. Dewa amat. Gif artinya kasih, son artinya bocah. Kasih apa ke itu bocah? Kasih pego cabut dia tadi. Kepala Seksi Operasi Satpol PP Jakarta Timur, Andik bilang Gifson memang pernah bertugas di Jakarta Utara. Tapi saat minta duit ngopi, Gifson tidak dalam penugasan resmi. Nah ini jadi bertinggi-tinggi. Emangnya kalau penugasan resmi boleh minta duit kopi? Sekedung keding. Masih ada aja.
Nggak cuma pungli, Gibson juga ternyata pernah disangsi karena sering bolos. Jangan-jangan bolosnya buat side job. Nah, Side jobnya malak. nah. Saat ini Gibson lagi diperiksa buat cari tahu udah berapa lama dia melakukan pungli. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memastikan akan kasih sanksi yang tegas kalau benar Gibson melakukan pungli. Ironis, Satpol PP itu kan harusnya jaga ketertiban dan ketentraman. Tapi Gibson udah absennya nggak tertib, kelakuannya nggak bikin tentram. Malah bikin orang merasa terancam. Enak banget buat dikecam. Ingat, seragam bukan alasan buat minta jatah preman. Kalau seragam terus dijadikan alat buat cari pungutan, jangan mimpi hidup bisa aman dan tentram. Yang ada kepercayaan rakyat tenggelam. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Pokoknya kita punya kejutan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live.